Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alaikum fid darain amin ila anqal wal khaslatu thaniyah alla takuna himmatuka fi wa'dika an yun'iral khalqu fi majlisik wa yudhirul wajda wa yashukku thiyaba liyuqal ni'mal majlisu hadha li'anna kullahu mailun ila dunya wa huwa yatawalladu minal ghaflah bal yanbaghi an yakuna azmuka wa himmatuka an tad'uwan nasa minad dunya ilal akhirah wa minal ma'siyati ila ta'ah wa minal hirsi ila zuhud wa minal bukhli ila sakha wa minal syakki ila yaqin wa minal ghaflati ila yaqadah wa minal ghururi ila taqwa wa tuhabbiba ilaihimul akhirata wa tubaghidha alaihimud dunya wa tu'allimahum ilmal ibadati wa zuhdi li'anna al-ghaliba fi tibaihim az-zayghu an manhaj syar'i wa sa'yu fima la yardallahu ta'ala bihi wal ishtighalu bil akhlaqir radhiyati. Perkara yang kedua dari yang perlu kita jaga diri kita ketika terlanjur atau terpaksa melakukan wa'ad dan tadzkir, menasehati, mengingatkan orang, yaitu alla takuna himmatuka, jangan sampai menjadi semangat kamu fi wa'dika, di dalam nasihat yang kamu berikan, semangatnya itu an yun'iral khalq fi majlisik, membuat orang yang ada di majlismu menangis. Wa yudhirul wajda, menampakkan al-wajd, semangat kamu membuat yang hadir tadi itu al-wajd, histeris. Wa yashukku thiyab, dan merobek baju, agar yang hadir tadi itu mengatakan ni'mal majlisu hadza, majlis yang paling nikmat, yang paling enak majlis ini. Li'anna kullahu mailun ila dunya, karena semuanya itu adalah condong ke dunia. Wa huwa yatawallad minal ghaflah, dan kecondongan ini terlahir dari kelalaian. Perkara yang pertama, ketika kita memberikan mau'idhah, menasihati, mengingatkan orang, jangan memaksa dengan bahasa gaya yang berlebihan. Kalau yang kedua, jangan sampai menjadi semangatnya kamu
di dalam memberikan mau'idhah, menasihati, mengingatkan orang itu membuat orang histeris, membuat orang menangis, membuat orang maju. Saya mau ketika saya menyampaikan orang histeris, saya mau ketika saya menyampaikan orang itu pingsan, saya mau ini itu. Ini jangan sampai menjadi semangat kita dalam menasihati orang, mengingatkan orang. Dan semisalnya ini beberapa bagian aja contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi masih banyak contoh lain yang serupa. Intinya jangan sampai menjadikan majelis ini adalah tujuannya itu dunia. Tujuannya dunia dari yang mengadakan, tapi menginginkan dari yang menghadirinya sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Histeris, nangis, pingsan, dan yang lain sebagainya. Ya, mungkin orang histeris bagus karena ketakutannya dia. Dari takutnya orangnya bagus dia histeris, nangis bagus dari orangnya. Tapi jangan sampai dari yang memberikan mau'idhah, yang memberikan peringatan, nasihat itu tujuannya itu. Karena orang itu terkadang takut, menangis, sedih dengan bahasa apapun yang disampaikan oleh yang memberikannya. Karena apa? Teringat akan dosanya, akan kesalahannya dan yang lain sebagainya. Juga tergantung IQ-nya, kecerdasan yang mendengarkan. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu berbicara sedikit dan kadang yang disampaikan itu kalau menurut kita seperti ini kok orang nangis. Bahkan itu terjadi kepada putranya sendiri. Putranya belajar bahasa dan yang lain sebagainya. Pinter dalam berbahasa, pinter. Berpidato nggak ada yang nangis. Nggak ada yang histeris, nggak ada yang pingsan. Mereka cuma ngelihat, mendengar. Nggak ada yang berubah. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berbicara, yang disampaikan bahasanya bahasa biasa. Bahkan yang disampaikan itu kalau diperhatikan dengan hanya pendengaran, nggak membuat orang histeris, apalagi pingsan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang mendengarkannya pingsan, histeris. Kenapa? Karena yang mendengarkan bukan hanya mendengarkan. Yang mendengarkan memiliki kecerdasan yang lebih, memikirkan hal yang lebih daripada itu sehingga membuat mereka takut. Oh, kita ngelihat orang dikubur aja biasa kok. Bahkan ketika kadang kita masuk kuburan bantu biasa. Biasa. Boleh. Aku mang mari ngubur. Mangane sambrek. Biasa. Kenapa? Kita nggak punya kecerdasan untuk berpikir dan berenung. Mereka punya kecerdasan dan berpikir. Hal seperti itu dipikirkan oleh mereka sehingga membuat mereka takut. Membuat mereka sedih. Membuat mereka teringat akan azabnya Allah, histeris nangis. Nah, kalau hadir jangan hanya sekedar mendengar. Pulang jangan sekedar pulang, tapi yang kita dapatkan itu pikir, renungi. Kalau enggak ya sama aja, seperti uang masuk kantong nanti ya keluar, nggak ada yang disimpan dan yang lain sebagainya. Lah ketika kita pulang kita nggak berpikir kan nggak ada yang kita simpan, rasa takut nggak tumbuh-tumbuh. Semangat dalam belajar nggak tumbuh-tumbuh,
Akhirnya dari hari ke hari, dari dari tahun ke tahun podo. Nah, karena itu orang yang mendengar itu terserah orangnya, mau nangis, mau histeris, mau apapun terserah orangnya. Tapi walhasil yang memberikan nasihat, yang memberikan mau'idhah, jangan tujuannya kemudian ingin membuat orang histeris. Jadi mikirkan ceritanya, bagaimana orang nanti histeris nangis, bagaimana orang jerat-jerit, takut, nggak perlu. Sampaikan aja, ini loh dosa, ini loh azabnya. Orangnya nangis, nggak nangis itu urusannya orangnya. Orangnya takut, nggak takut urusannya orangnya. Yang penting kamu sudah menyampaikan sesuai dengan tujuannya. Tujuannya sampaikan dengan bahasa yang simple, bahasa yang sederhana, yang difahami orang, kemudian orangnya nanti menerimanya, menangkapnya bagaimana itu orangnya. Apalagi tujuannya sudah seperti itu, menganggapnya dunia akhirat. Nah, karena kita ini banyak tertipu. Dunia tujuannya tapi dibungkus akhirat, sehingga kita menganggapnya itu akhirat. Banyak kita tertipu. Dan kita lupa. Pengajian. Gambarannya apa? Akhirat. Tapi kalau tujuannya seperti ini, dunia jadinya. Tujuannya supaya orang akan mengatakan, oh ini majelis yang paling nikmat ini, majelis yang paling enak ini, majelis yang paling ngademkan hati kalau yang saya pernah hadiri. Tujuannya apa? Dunia berarti. Sama dengan orang membaca Al-Quran, kalamnya Allah, mendapatkan pahala per hurufnya, bahkan bukan per kalimat, per huruf dari membacanya. Tapi kalau dia membaca tujuannya dipuji orang, tujuannya supaya dikenal banyak orang, kalau suaranya enak agar nanti diundang banyak walimah misalnya. Dunia tujuannya, bacanya dia menganggapnya akhirat. Padahal tujuan yang ada dalam dirinya, dalam pikirannya sudah merubah itu dari akhirat ke dunia. Nah, karena itu banyak di antara kita buat pengajian. Nah, alasannya ya supaya orang daerah saya ngerti, bisa. Dia mau politik dengan Allah, menyampaikan ke orang supaya sampai ngerti, supaya sampai ini ngomongnya ke orang, tapi dalam hatinya Allah kan tahu. Mau kamu sembunyikan dimanapun Allah tahu. Tujuannya ya supaya dikenal, supaya ditokohkan, supaya dimuliakan, supaya dihormati, dan itu nampak dari perbuatannya. Hanya orang-orang sekitarnya yang mungkin tahu tapi nggak mau ngomong, atau orang sekitarnya jarno wis koyo ngono, sementing aku untung teko dhek. Jadi dia dibudu-budui juga. Dia seakan-akan membudui orang untuk menjadikan dia tokoh atau segani, tapi dia dimanfaatkan orang dan dia tidak sadar. Orang goblok kan ini. Orang bodoh. Karena itu semuanya itu enggak seperti itu. Tujuannya harus murni karena Allah, yang dilakukan pun sederhana aja, apa adanya. Apa adanya, nggak perlu memaksakan diri dan yang lain sebagainya. Dan itu akhirnya salah semuanya. Salah semuanya, nggak benar. Apalagi majelis tujuannya bukan karena Allah, percuma. Percuma, nggak akan ada hasilnya. Nggak akan ada hasilnya sedikit pun. Kalau sudah bukan karena Allah. Yang mendirikan, mengadakan bukan karena Allah, nggak ada hasilnya. Kalau yang hadir bukan karena Allah itu urusannya. Dan bisa dapat hidayah nantinya. Karena apa? Karena berkat majelis. Seperti yang terjadi di dalam hadisnya Rasulullah. Orang yang ahli maksiat, orang yang sering melakukan dosa datang ke satu majelis,
hanya untuk nagih hutang. Hanya nagih hutang. Datangnya ke majelis bukan untuk majelis, nggak lillahi ta'ala. Karena yang punya utang ada di majelis itu. Diparani nang omahe nggak tahu ketemu. Oh ini majelis ketemu ini. Nah, parani. Datangnya untuk nagih hutang. Bukan karena majelis, nagih hutang. Akhirnya berkat majelis dia dapat hidayah, kumpul dengan orang-orang yang menghadiri majelis. Dari apa? Dari keikhlasan yang mengadakan. Nah, sing ngadakno ndak ikhlas teko ya sok buyar kabeh. Nah, yang mengadakan juga bukan tujuannya lillahi ta'ala. Yang ada merusak. Menumbuhkan kebencian di sana, menumbuhkan kebencian di sini dan yang lain sebagainya karena bukan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala nggak mungkin dia mengadakan majelis kemudian menumbuhkan kebencian di sana, menumbuhkan kebencian tidak mungkin. Karena apa? Karena tahu orang mukmin satu dengan yang lainnya itu saudara. Dan perbuatan yang paling bagus itu mendamaikan di antara dua saudara yang berselisih. Loh, kalau lillahi ta'ala dia akan jalankan itu, tapi bukan karena lillahi ta'ala menumbuhkan kebencian di sana, menumbuhkan kebencian di sini. Yang tadinya orang nggak kenal tentang dia bisa tahu tentang dia, orangnya seperti ini, orangnya seperti itu, dan yang lain, karena bukan lillahi ta'ala. Lah ini kenapa? Akhirat dunia dikemas di akhirat nggak bisa, nggak akan ada manfaatnya. Lah seperti ini, orang histeris. Percuma buat dia yang memberikan mau'izah percuma. Yang ada dia apa? Sombong. Yang ada dia bangga diri, yang ada dia ria. Apa hasilnya dari dia? Enggak ada. Mungkin yang mendengarkan tadi itu bisa mendapatkan kemuliaan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah karena berubah menjadi yang lebih baik, tapi orang yang memberikan mau'izah akan semakin jatuh, akan semakin terpuruk, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena itu diingatkan jangan sampai semangatnya kamu di dalam memberikan mau'izah, nasihat dan yang lain sebagainya itu hanya membuat orang menangis, histeris, bahkan sampai pingsan dan mengoyak-ngoyak bajunya. Hanya sekedar untuk mendapatkan ucapan, jadi majelis yang paling enak iku iki majelis. Hanya untuk itu. Nah itu semuanya dunia. Terlahir dari kelalaian. Terus apa semangatnya? Bal yang bagi an yakuna azmuka wa himmatuka an tad'uwan nas minad dunya ilal akhirah. Nah, semestinya semangatnya kamu, keinginannya kamu di dalam memberikan mau'izah nasihat itu mengajak orang dari dunia ke akhirat. Dari orang semangat, dari orang hasrat mengejar dunia, tarik, ajak dia untuk semangat dan hasrat mengejar akhirat. Dari orang cinta dunia buat dia nggak cinta dunia. Orang mengeluarkan segala apa yang dimiliki untuk dunia buat dia membuat semua apa yang dia miliki untuk akhirat. Itu mengajak. Itu harus semangat kita. Ya apa caranya orang yang condong ke dunia, orang yang cinta dunia ini enggak cinta dunia. Condong ke akhirat, cinta akhirat. Bagaimana? Nah, itu yang harus menjadi semangat kita. Menjadi support kita dalam menasihati, mengingatkan, mengajak orang. Menarik orang ke akhirat. Itu yang harus menjadi semangat kita. Kemudian wa minal maksiat ta'at, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Orang yang masih melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kejahatan ini, kejahatan itu, kezaliman ini, kezaliman itu, bagaimana kita ajak dia dari kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kejahatan ini kepada ketaatan, kebaikan dan ibadah. Nah, itu harus menjadi semangat kita. Wa minal hirs ila zuhud, dari orang yang sangat ambisi dunia kepada orang yang sangat tidak sama sekali mencintai dunia.
Ini semangat seperti ini berat, kalau hanya membuat orang menangis itu gampang. Membuat orang menangis, membuat orang sedih, jerat-jerit gampang. Gampang, tapi kalau membuat orang berubah dari cinta dunia ke cinta akhirat, dari seneng maksiat ke seneng taat, dari ambisi segala pikiran dan dirinya itu dunia, kemudian sama sekali infil dari dunia, enggak cinta, enggak seneng sama sekali dengan dunia, ini susah. Diingatkan dengan ayat Al-Quran, ingatkan dengan hadisnya Rasulullah, ingatkan dengan perkataan para ulama tentang itu semuanya, masih itu ibarat hewan liar, susah kita kendalikannya. Orang senang maksiat, jak untuk senang taat, susah. Susah, walaupun kita bandani, bandanono, kadang walaupun kita bandani itu loh, sik ditikung kok, sik digoroi sampai deh. Dan itu terjadi dari sejak dulu. Nggak salah Imam Hasan bin Ali itu kalau ngelihat budaknya sholat, baca Al-Quran dimerdekakan. Kenapa? Senengnya seseorang ketika melakukan ketaatan kebaikan. Nah, ketika melihat budaknya melakukan hal yang baik, sholat, baca Quran, bangun malam, ini langsung dimerdekakan. Nah, ini kalau budak ini kalau diibaratkan barang, harganya itu bukan ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Tapi dimerdekakan begitu saja. Dimerdekakan. Padahal ada yang ngomong, mereka itu hanya menipumu, berpura-pura di hadapan kamu supaya kamu merdekakan. Itu dilakukan mereka seperti itu. Betul. Dimerdekakan hanya untuk menipu. Sama kadang kita ini ngasih, seakan-akan yang kita kasih ini wis apa jare awake dhewe. Ini yang ngasih untuk membuat dia berubah, lupa cek berubah dek tak kei. Loh, lali kon. Allah sudah ngasih dia kenikmatan segalanya dan dia tahu kenikmatan itu dari Allah, dia nggak berubah kok, nggak mau menjalankan kok. Kok kamu hanya memberikan ribuan atau puluhan ribu, nggak setiap hari, buat dia berubah, sulit. Tapi terus dampingi, terus nasihati, terus ingatkan. Nanti pada waktunya dia bisa berubah, walaupun sekali-kali kamu kasih. Karena perubahan itu dari diri mereka sendiri. Kita nggak akan mungkin bisa merubah dari diri mereka sendiri. Berapa kali ya kamu punya waktu untuk ikut, kenapa ndak ikut? Ndak teko-teko kok. Kan berangkatnya kamu kan jam 8, kamu bisa ikut tarusan Al-Quran, ndak teko-teko kan? Ndak datang-datang mas. Padahal untuk dia kembalinya kepada dia, ndak datang-datang. Kenapa? Perubahan itu dari dirinya dia sendiri, bukan dari yang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tugasnya hanya kita menyampaikan, mengingatkan, ya, dan yang lain sebagainya. Adapun perubahan itu dari dirinya sendiri. Karena itu Rasulullah sendiri sudah diingatkan oleh Allah. Rasulullah itu sangat kepingin yang dinasihati itu berubah. Yang diingatkan, yang diajak itu mau. Bukan untuk Rasulullah, tapi untuk dia. Sampai dipikir sama Rasulullah. Dipikir. Akhirnya katanya Allah, karena rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, diingatkan, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasnya kamu hanya menyampaikan. Sampai notok wis. Dia mau ikut, alhamdulillah, dia nggak mau ikut, alhamdulillah. Itu urusannya dia. Itu dia sudah. Nah, kita nyampaikan, kon gelem melu, alhamdulillah, ndak gelem melu ya wis. Yang rugi bukan saya, kalau untung ya bukan kita ya yang untung kamu. Nah kan itu yang diajarkan.
Jadi kita hanya mengingatkan, menasihati, menyampaikan urusan mau dilakukan itu tergantung yang mendengarkan. Yang mendengarkan mau untung ya dia menjalankan, enggak mau untung apalagi mau rugi ya tinggalkan. Yang penting kita terus mengajak, terus menasihati, terus mengingatkan seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Balagh sudah, nyampaikan aja sudah sesuai perintahnya Allah, wa ma 'alaika ilal balagh. Wa minal bukhli ila sakha, ajak orang itu meninggalkan pelit, medit, ya, bakhil, ya, apa meneng, ya, kalau bahasa Maduranya cerek, ya, ila sakha, kedermawan. Jadi ajak orang yang tadinya memiliki sifat pelit untuk memiliki sifat dermawan. Kalau diajak berbagi, ya, untuk kebaikan berat, susah. Bahkan terkadang nunggu diajak dulu, nunggu diketuk dulu baru ngasih. Buat dia nggak perlu diketuk, ngasih. Buat dia dari, ya, enggan berbagi menjadi orang yang ringan berbagi. Dan ini sifat-sifat yang mulia yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan hal tersebut kepada para sahabatnya. Rasulullah nggak punya, ketika punya sesuatu nggak dipikirkan oleh Rasulullah, oh ini enak kalau anak buat ini, anak buat itu, nanti bisa ini buat ini, itu nggak pernah terpikirkan itu. Ketika memiliki langsung, ya, keluar. Istrinya Rasulullah pun juga seperti itu, dapat langsung keluar. Kalau kita kan enggak, dapat langsung mikir. Iki perlu diganti iki. Tak ganti nih, sing anyar, sing lawas iki, kayak wong, sing balik bocor, sing balik servis, kayak wong. Akhirnya wong iki balik ngetekno duit gara-gara barang yang kita kasih, sedangkan kita nikmat wis tak ngetokno duit meneng. Itu duduk nyenengno wong tapi nyengsakno wong. Malah menyusahkan orang. Orang dikasih yang bekas yang gampang balik servis, ngasih motor temennya, boleh tuku anyar, tapi rong dino pisan mlebu bengkel. Waktu dikei koncone seneng, oh terima kasih, dak weruh koncone, digawe rong dino mlebu bengkel, engko dia rong dino mlebu bengkel, mari ngono nggak suwe melarat, sing gawe melarat sing motor. Dia terima kasih, wow, sungkem, mari ngono melarat gara-gara sing ngeki motor. Lah ini enggak, kita lihat Rasulullah, lihat istrinya Rasulullah kasih keluar, nggak ada yang disimpan untuk dirinya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar keluar semuanya. Imam Syafi'i dapat nggak berdiri dari tempat duduknya kecuali apa yang pemberian yang didapatkan keluar. Ada. Kalau saya gitu, soge, dikei soge sing dikei, sing apik omahe, sing apik motornya, yang apik mobilnya, yang apik, yang ada padanya. Terus, misalnya di madrasahnya, terus di pondoknya, pancet, pondoknya pancet, madrasahnya pancet, sing dikei apik, motornya ganti, rumahnya direnovasi, loh. Gimana sih iki apa sih? Orang itu memberi dia diantaranya untuk mungkin pondoknya, mungkin untuk madrasah, walaupun ada untuk pribadinya, tapi ini enggak. Buat pribadinya lebih dulu daripada yang lain. Sedangkan mereka orang-orang yang sudah terdidik dari madrasahnya Nabi Muhammad, istrinya, para sahabatnya, nggak seperti itu, lebih mendahulukan orang lain. Lah kita dalam menasihati mengingatkan orang itu aja, semangat kita itu mengajak orang dari yang memiliki sifat pelit
ke sifat dermawan. Dari orang yang berat berbagi menjadi orang yang ringan berbagi. Dari orang yang enggan perhatian kepada kanan kirinya menjadi orang yang perhatian kepada kanan kirinya. Orang yang tadinya cuek kepada kanan kirinya, wis urusannya awake dhewe tok. Jadi kan dia ini bukan hanya ngurusi dirinya sendiri, tapi juga ngurusi orang. Bukan ngurusi orang fudul loh ya. Ngurusi orang itu ketika orang nggak mampu butuh berobat urusi. Bukan ngurusi orang wong sing wis enak diurusi. Iku jarine bojone rabi meneng. Kenapa kon urusi? Lha aku mek cerita-cerita tok, lapo kon cerita? Wis jarno dhek rabi meneng, lapo kon cerita nang wong? Urusane dhek ya. Aku wedi kok bojoku rabi meneng. Lho jarno bojomu rabi meneng, cek kapok kon. Gara-gara apa? Cangkemmu cerita-cerita nang wong, menengo wis. Yang penting kan dia nikah kok dianggap aib. Nikah ini dianggap aib, yang zina nggak dianggap aib. Nikah halal, bukan haram. Dicerita-cerita terus akan-akan aib. Lho apa? Wes menengo, ada orang yang nikah kamu tahu diem. Yang penting dia nikah bukan maksiat kok. Diem. Cerita-cerita, akhirnya rumah tangganya hancur gara-gara kamu. Disalahno nak gelem. Gara-gara kon. Ndak iso, gara-gara dhek rabi. Lah kon cerita-cerita. Cangkemmu iki sing garai. Makanya diam sudah, itu enggak perlu kita ngurusi. Ada yang salah kita ingatkan. Ada yang kurang benar, kurang sempurna dalam ibadahnya kita ajarkan. Itu ngurusi orang seperti itu. Enggak punya yang dimakan, kasih. Bukan ngurusi rumah tangganya. Rabi meneng. Iku bukan urusan kita, itu urusan masing-masing rumah tangganya orang. Kadang saya ini greget ngrungokno wong e. Lapo cerita iku? Koncoku tuh lho dirabi fulan, lapo cerita? Wis meneng. Kamu cerita ini membuat yang lain tambah tahu, akhirnya rame, rumah tangganya rusak, hancur gara-gara kamu. Wis meneng. Kon ro iki rabi meneng wis. PNDW. Nanti ada yang tahu cerita, enggak aruh aku, sedang ngurusin ngomongane wong, ngono iku sing tepat. Seperti itu yang tepat. Bukan iya tah, ambek sapa? Lah ini enggak. Nah, itu buat orang itu memerhatikan orang, kekurangan mereka, ya kita bantu, apa yang dibutuhkan kita kasih. Nah, ada yang perlu kita fahamkan, kita fahamkan. Lah itu. Nah, wa minasyak ilal yakin, orang yang ragu kepada Allah, kurang mantap imannya kepada Allah, kita buat dia yakin kepada Allah. Nah, kamu ini mau bekerja, kerja. Jangan kamu kemudian mengandalkan pekerjaan kamu. Nah, rizki bukan dari pekerjaan. Rizki dari Allah, bukan dari pekerjaan. Kamu mau di pabrik, mau nggak di pabrik, rizkinya dari Allah, bukan dari pabrik, bukan dari yang lainnya. Yakin, yang penting kamu ikhtiar, jangan ragu, jangan takut. Ya itu membuat orang mantap, yakin kepada Allah. Bukan digembosi. Kau ndak kerja nang pabrik, kerja apa kok? Piro penghasilanmu? Anakmu kok gini loh, membuat orang ragu kepada Allah akhirnya. Membuat orang ragu kepada Allah. Seakan-akan yang memberikan rezeki pabrik atau pekerjaan. Padahal rezeki bukan dari pekerjaan, bukan dari pabrik. Bukan dari pekerjaan, bukan dari pabrik. Orang gila nggak kerja dapat rezeki. Anak kecil, bayi nggak kerja dapat rezeki. Orang sakit nggak bisa berdiri dapat rezeki. Berarti rezeki bukan dari pekerjaan, bukan dari pabrik dan lain sebagainya, tapi dari Allah. Kita hanya diwajibkan untuk ikhtiar. Kita diwajibkan untuk ikhtiar. Ikhtiar bisa lewat ini, bisa lewat itu, terserah, ikhtiar. Tapi kita nggak boleh ragu kalau rezeki itu dari, nggak boleh ragu. Yakin, bukan dari pekerjaan, bukan dari
Ya. Usaha tapi dari Allah. Nah, membuat orang mantap, yakin kepada Allah. Bismillah. Apa yang kamu kerjakan? Ini, insya Allah hasil. Pasrahkan kepada Allah. Niat yang baik, insya Allah dikasih kemudahan. Itu orang bersandar kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Hendak ini, empuk ini loh. Lek kon duwe anak, ya apa anakmu? Lek kon durung kerja ngene, lek nak mlebu pabrik. Kadang dari orang tua. Jadi orang tuanya ini bukan menumbuhkan keimanan anaknya, justru apa? Merusak keimanan anaknya. Kon lek nak mondok nak, lek kon nak sekolah nak, engko ngeimangan apa? Lek kon rabi engko dan sebagainya. Loh, jadi dari sejak dini itu kan. Tanaman seperti itu, makanya kadang-kadang orang-orang yang datang ke saya ini kandan-kandanan ibu. Mempeng kerjanya itu mau kerja yang membuat dia malas beribadah, malas melakukan ketaatan. Nggak mau nyantai gitu. Cek soro temen aja dengan anak mulai cilik, oleh nggak sekolah, nak lah esok kerja kok, esok nih duit loh. Kamu kalau nggak sholat nak, rezekinya kamu sulit. Enggak ngono. Kalau nggak ngaji nak, rezekimu soro, nggak sukses. Supaya apa? Allah gitu loh. Enggak sekolah sih dia anu. Nggak sekolah kok nggak esok anu. Kalau nggak anu, aduh. Nah, buat orang itu yakin kepada Allah, hilangkan keraguannya. Itu semangatnya dalam menasehati. Wa minal ghafla ilal yaqadha. Orang yang lalai, bagaimana caranya dia ingat kepada Allah. Orang yang jauh, bagaimana caranya dekat. Orang yang gurur, orang yang tertipu, bagaimana dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semangatnya. Jadi menarik orang, membuat orang berubah dari keburukan, dari kejahatan, dari kefasikan, dari kelalaian, dari cinta dunia, dari pelit dan lain sebagainya, itu ke jalur yang benar. Ke jalur yang benar, dari maksiat ke taat, dari lalai ke ingat, dari pelit ke dermawan, dari ragu ke yakin, dari tertipu menjadi orang yang bertakwa. Itu semangatnya dan tujuannya dalam nasihat. Bukan tujuannya itu membuat orang histeris, nangis dan yang lain sebagainya, bukan. Ya mudah-mudahan kita yang dinasihati mudah-mudahan bisa menjadikan nasihat itu perubahan buat kehidupan kita menjadi baik dan lebih baik, meningkat dan lebih meningkat, dan mudah-mudahan ketika kita mendapatkan kesempatan menasihati orang, mengingatkan orang, mudah-mudahan kita memiliki niat yang tulus, niat yang lillahi ta'ala, sehingga kita dan yang mendengarkan bisa sama-sama menjadi orang yang lebih baik dan lebih sempurna dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada permintaan bantuan Fatihah untuk Bapak Haji Matasan bin Masid. Bapak Haji Nemo, Bapak Muhammad Masid, Ibu Bisa, Bapak Haji Fudeli, Saudara Ahmad Muksin, Ananda Muhammad Soleh. Allahumma ufir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma' wa thalat wal barad wa nakki minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannah wa a'idhum min adzabil qabr wa fitnati wa min adzabin nar. Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaita minna fa ahyil islam wa man tawaffaita minna fa tawaffa al iman. Allahumma ij'al qabrahum rawdan min riyadil jannah wa ij'al qabrahum hufran min hufarin niran ala hadhihi an-niyya wa ala kulli salihah wa ala man wasala salih wa ila hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى على يذل من ولا يعز من عاديت ربنا وتعالى لك الحمد لما قال نشترك نعوذ بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه دادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة نسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.